Dah sebentar. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ikhwati arsyadani wa arsyadakumullah, rahimanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu lil Abdi Limaula, yang kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang furudul wudu. Ya. Furudul wudu itu ada 6. Yang pertama itu adalah an-niyah. Ya, kita juga sudah bahas kemarin ada 7 hal terkait dengan niat. Ya. Kemudian yang kedua adalah ghuslul wajhi, mencuci atau membasuh muka. Ya, kita sudah jelaskan juga batasan muka yang dimaksud. Kemudian yang berikutnya adalah ghuslul yadi, ya, ilal mirfaq, membasuh tangan sampai ke siku, yang kemudian siku itu termasuk dari bagian yang dibasuh. Kemudian yang berikutnya adalah mashul ras, ya, atau mashu ba'dir ras, mengusap sebagian dari kepala, ya. Yang mana kemarin kita sudah jelaskan bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah memahami bahwa ba yang ada pada wamsahu bi ru'usikum itu adalah ba litab'id, yang maknanya usaplah sebagian dari kepala kalian, ya. Seperti itu. Kemudian ya, rukun berikutnya adalah ghuslur rijlaini, yaitu membasuh kaki ma'al ka'bain, sampai ke ka'ab, sampai ke mata kaki. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah as-sadis at-tartib, yaitu melakukan rukun-rukun tadi secara berurutan. Ya. Syekh Saleh bin Sumair Al-Hadrami mencukupkan dalam kitab Safinatun Najah dengan menyebutkan furudul wudu saja, hal-hal yang wajib dilakukan ketika wudu. Ya. Karena memang ketika seseorang melakukan hal-hal yang wajib dalam wudu, melakukan rukun wudu, maka wudunya dianggap sah. Ya. Ketika wudunya dianggap sah, maka wudu tadi yarfa'ul hadath, mampu mengangkat hadath, yang ketika dia sudah terangkat hadathnya, maka dia diperbolehkan untuk salat, diperbolehkan untuk membaca, memegang mushaf, diperbolehkan untuk membawa mushaf, ya, dan lain-lain. Maka ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu yakum, karena memang itu batasan minimal. Ya, dalam matan yang ringkas itu Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami hanya mencukupkan dengan menyebutkan furudul wudu. Akan tetapi ya, Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam Nailur Raja menambahkan secara ringkas tentang sunanul wudu, hal-hal yang sunnah dalam wudu. Ya. Di dalam Nailur Raja, Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri itu mengatakan amma sunanuhu fakathiratun, ya, adapun sunnah wudu itu amat sangat banyak sekali, ya. Bahkan disebutkan di sunnah wudu itu sampai 66, ya, sunnah wudu. Tapi kemudian apa? Tapi di antara sunnah wudu ada yang sunnahnya tingkat kesunnahannya lebih kuat atau lebih penting daripada yang lainnya. Maka kemudian Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, ya, di dalam Nailur Raja beliau menjelaskan fakathiratun, banyak sekali. Ya, amma sunanuhu fakathiratun, banyak. Minha, ya, di antara sunnah tersebut, ya, di sini Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, ya, itu memulai dengan as-siwak, ya, dimulai dengan as-siwak. Sedangkan di beberapa kitab yang lainnya sunnanul wudu itu dimulai dengan at-tasmiyah.
Maka kita mulai dulu dengan at-tasmiyah, yaitu mengucapkan basmalah. Ya. Sunnah yang pertama yaitu adalah mengucapkan basmalah. Ya. Batasan minimal, ya, kapan seorang mendapat pahala sunnah ketika dia mengucapkan bismillah. Ya, itu aslu sunnah. Ketika dia mengucapkan bismillah maka dia mendapatkan sunnah. Ya, batasan minimalnya. Adapun versi lengkapnya dia bisa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, itu apa? Itu tasmiyah, pengucapan basmalah. Ya. Dan kemudian hal yang perlu kita pahami juga, ya, hal yang perlu kita pahami bahwa apabila kemudian seseorang lupa ketika dia memulai ketika dia memulai wudu dia lupa membaca basmalah, maka disunnahkan baginya untuk mengqadha'nya dengan mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Hal ini sebagaimana dikiaskan kepada apa? Dikiaskan kepada orang yang lupa membaca basmalah ketika akan makan. Ketika akan makan. Jadi pensyariatan pengucapan bismillah awaluhu wa akhiruhu bagi orang yang lupa mengucapkan basmalah ketika dia wudu, maka ini dalilnya adalah qiyas kepada apa? Kepada orang yang lupa mengucapkan basmalah ketika makan. Bismillah awaluhu wa akhiruhu. Ya, bismillah awaluhu akhiruhu. Sampai mana batasannya? Ya. Disebutkan bahwa batasannya adalah sebelum dia membaca doa. Ya, sebelum dia membaca doa wudu. Ya. Sebelum dia membaca doa wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Sebelum seorang mengucapkan doa wudu, doa selesai wudu, maka dia diperbolehkan untuk mengucapkan bismillah awaluhu wa akhiruhu. Ya, karena itu batasan akhirnya. Sedangkan sebagian ulama yang lainnya, ulama Syafi'iyah tentunya membatasinya dengan apa? Sebelum dia selesai membasuh kakinya. Ya. Ala kulli hal ini sesuatu hal yang masyhur, yaitu mengucapkan bismillah awaluhu wa akhiruhu bagi orang yang lupa membaca bismillah ketika dia akan wudu. Ya. Ikhwati arsyadin wasyadukumullah rahimanallahu wa iyyakum. Hal berikutnya, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami adalah apa? As-siwak. Ya, yaitu as-siwak ini adalah as-siwak itu nama penyebutan bagi alat, ya, dan juga penyebutan bagi fi'ilnya, ya. Ad-dalku, ya, apa namanya? Ya, fi'il menggosok. Ya, menggosok. Jadi dalam bahasa Arab siwak itu bisa disebut kepada alatnya, alatus siwak. Ya, bisa juga disebutkan kepada fi'ilnya, fi'il siwak. Ya. Ya. Jadi itu adalah as-siwak. Kemudian ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu yakum, ya, hukum asal dari siwak itu ya mustahab. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Raslan dalam Az-Zubad, ya. Yusannu la ba'da zawali shaimi, ya, wa akaduhu lintibahi naimi. Wakaduhu lintibahi naimi wakaduhu lintibahi naimi, ya, wali taghayyuri famin walis salah, ya, yang artinya adalah yusannu, hukum asalnya adalah sunnah atau mustahab bersiwak dalam setiap kondisi apapun. Hukum dasarnya, hukum asalnya adalah sunnah, ya. Kemudian apa? La ba'da zawalis shaimi, ya, makruh hukumnya bersiwak setelah bagi orang yang berpuasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib, ya, setelah zawal, yaitu setelah salat zuhur. Ya. Ini kondisi makruhnya seseorang melakukan siwak. Adapun Imam An-Nawawi rahimahullah dalam ikhtiarat beliau mengatakan tidak makruh. Ya. Hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Raslan nantinya di dalam matan Az-Zubad ketika dalam bab
saum, ya. Kemudian ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu yakum, kemudian wa akkaduhu lintibahin naimi. Ada beberapa tempat, ya, di mana hukum dari siwak itu menjadi sunnah muakkadah, ya, atau tingkat kesunnahannya melebihi daripada kondisi normal, daripada kondisi biasa. Ya, tadi kita katakan bahwa kondisi biasa hukumnya sunnah, tapi ada kondisi-kondisi di mana hukum siwak tersebut menjadi lebih, ya, sunnah. Yang pertama disebutkan oleh Ibnu Raslan menyebutkan 3 hal. Yang pertama adalah wa'kaduhu lintibahin naimi, ya, ketika seseorang bangun dari tidur, ya. Ketika seorang bangun dari tidur maka disunnahkan sunnah muakkadah baginya untuk bersiwak. Kemudian apa? Wali taghayyuri famin, yaitu ketika mulutnya itu berubah, ya. Wali taghayyuri famin, ya. Ketika bau mulutnya berubah, baik itu berubah dengan apa namanya, bau mulutnya berubah dengan lamanya mulut itu berdiam, dalam artian apa namanya, mulutnya tidak mengunyah atau memakan sesuatu dan lain sebagainya, itu bisa menyebutkan perubahan pada aroma mulut, ya. Au ghairihi, atau selainnya, yaitu apa? Bisa saja perubahan aroma mulut karena memakan sesuatu yang memiliki bau yang keras seperti bawang merah, bawang putih misalnya, ya, durian mungkin, jengkol, ya, petai dan lain sebagainya, ya. Ya, intinya ketika seseorang bau mulutnya atau aroma mulutnya berubah karena sesuatu dan lain hal, maka disunahkan baginya untuk bersiwak, ya. Walis salah, ya, ketika mereka akan salat, ya. Kami mendapati beberapa imam, ya, mengucapkan, kami pernah beberapa salat di belakang imam yang kemudian setelah imamnya mengatakan, sebelum imamnya mengucapkan sawu sufufakum, imamnya mengatakan tasawwaku walau bi atrafi malabisikum, siwaklah kalian meskipun dengan ujung atau dengan bagian dari baju kalian, karena ini bagian dari apa, sunnah Nabi Muhammad sunnah bahwa bersiwak ketika akan salat. Begitu juga di sini seharusnya disebutkan bahwa bersiwak ketika akan berwudu, ya. Dibedakan, ya, bersiwak ketika akan berwudu dan bersiwak ketika akan salat, ya. Kemudian bersiwak ketika akan membaca Al-Quran dan tempat-tempat lainnya. Intinya seseorang itu, hukum siwak itu tadi hukum asalnya sunnah, ya, tingkat kesunahannya bisa menjadi muakkad dengan hal-hal tadi, ya. Kemudian ada kondisi makruh, yaitu ketika seseorang berpuasa dan setelah zawal, ya, maka dimakruhkan baginya untuk bersiwak, ya. Hal yang perlu kemudian kita berikan catatan bahwa untuk bersiwak itu bisa dengan, ya, al-arak, itu, ya, itu syajaratul arak, pohon arak, ya, yang siwak yang kita pahami, ya. Kemudian bisa juga dengan fursyatul asnan, dengan sikat gigi, atau dengan segala sesuatu apapun yang bisa membersihkan mulut, ya, yang bisa membersihkan mulut, baik tadi atrafil asnan, atau dengan selembar kain misalnya, atau mungkin dengan rumput-rumputan tertentu misalnya, itu sah, ya, digunakan sebagai alat untuk siwak, ya. Ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu yakum, ya. Kemudian hal yang berikutnya adalah apa? Ya, sunnah berikutnya wa ghuslul kaffain ilal ku'ain, ya, yaitu mencuci atau membasuh kedua telapak tangan, kaf, ilal ku', sampai ku'. Ku' itu, ya, secara bahasa ku' itu adalah ini, ya, akhir dari jempol, ini namanya ku', ya, yang kemudian nanti bertemu dengan pergelangan bawah, ini namanya ku', ini, ya. Pertemuan ini namanya ku', ya, ilal ku'ain,
Ikhwati arsyadakumullah rahimakumullah. Inilah apa namanya sunnah yang berikutnya, yaitu membasuh tangan ya ilal ku' sampai ku', ya sampai pergelangan tangan lah. Ya, kalau kita ini kan sampai pergelangan tangan. Ya. Dan sunnah ini ya akan menjadi sunnah ketika seseorang satu ya, baik dalam kondisi dia yakin tangannya tidak ada hadas. Ya. Baik dalam kondisi dia yakin tangannya bersih dari bersih dari najis. Dalam kondisi dia yakin tangannya bersih dari najis, ya. Ataupun kemudian dia berwudu dengan menggunakan keran atau dari ceret yang dituangkan, ya, itu tetap disunahkan. Ya. Adapun ketika tangannya dia yakin tangannya ada najis, maka wajib baginya untuk membasuh tangan. Ya. Bagian dari menghilangkan najis. Ya, ini harus dipahami. Ya. Jadi sunnah ini ketika apa? Ketika misalnya dia ragu apakah tangannya ini ada najis atau tidak. Ya. Atau dia dalam kondisi yakin. Tapi kalau dia dalam kondisi yakin tangannya tidak ada najis. Tapi kalau dia yakin bahwa tangannya ada najisnya, maka bagiannya apa? Wajib membasuh tangan. Ya, sebagai bagian dari apa? Bagian dari izalatun najasah. Ya. Seperti itu. Ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Ilahnya apa? Ilahnya disunahkan itu diantaranya adalah ihtimal, adanya kemungkinan seseorang itu tangannya bernajis. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis ya. Iza staiqadha ahadukum min naumihi, ya, apabila seorang bangun dari tidurnya dan dia ingin berwudu, maka apa? Disunahkan untuk membasuh tangannya, ya, karena dia tidak tahu tangannya menginap di mana. Maka ini adalah ilahnya adalah ihtimalin najasah. Ada kemungkinan tangannya terkena najis. Ya, maka ini diambil sebagai ilah dan dikiaskan kepada segala sesuatu lainnya. Misalnya seseorang yang ada kemungkinan tangannya terkena najis habis dia misalnya cebok, misalnya istinja, misalnya, ya. Atau kemungkinan yang lain yang menyebabkan seorang itu tadi kesucian tangannya itu menjadi diragukan. Ya. Tapi ketika dia yakin bahwa tangannya ada najis di tangannya, maka wajib baginya untuk membasuhnya. Ya. Kemudian hal berikutnya adalah wal madmadatu wal istinsyaku wal jam'u bainahuma. Ya. Madmadah ini kalau bahasa kita adalah kumur-kumur. Ya. Secara bahasa madmadah ini maknanya adalah idkhal ma ilal fam, memasukkan air ke dalam mulut. Baik itu harrakahu atau adarahu, baik itu air itu kalau bahasa kita dikumur atau tidak, sekadar kita masukkan saja ke mulut kemudian kita keluarkan lagi majjahu, ya, maka itu tidak, itu sah, dianggap sebagai apa? Sebagai kumur-kumur. Ya, begitu juga apa? Istinsyak itu memasukkan air, ya, idkhalul ma fil anf, memasukkan air ke dalam hidung. Jadi tidak masalah kemudian ketika orang memasukkan air dan tidak dikumur-kumurkannya, ya, dia sudah sah dianggap sebagai apa? Sebagai orang yang berkumur-kumur. Kemudian yang berikutnya apa? Al-jam'u bainahuma, yaitu apa? Yaitu menggabungkan antara madmadah wal istinsyak itu dalam satu cidukan air. Ya. Jadi dia ambil air, dia tampung air, kemudian dia berkumur-kumur, kemudian dia setelah berkumur-kumur kemudian dimasukkan air ke hidung dengan satu cidukan air itu tadi. Ya, ini termasuk juga bagian dari sunnah. Ya, ini afdalnya. Kalau memang tidak bisa misalnya, ya sudah, ya.
cidukan untuk kumur-kumur satu, cidukan kemudian cidukan lainnya untuk istinsyak. Tapi yang afdal tadi yang pertama, ya, menciduk air, ya, dengan satu cidukan, yang satu cidukan tadi diperuntukkan untuk kumur-kumur dan istinsyak. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian at-tatslits, ya, kemudian at-tatslits yaitu setiap setiap anggotanya, ya, setiap anggota wudunya dibasuh sebanyak 3 kali, ya, dibasuh sebanyak 3 kali. Termasuk di sini adalah apa? Termasuk di sini adalah membasuh atau mengusap kepala, ya, mengusap kepala. At-tatslis dalam mengusap kepala, ya. Saya pernah mendapatkan bahwa at-tatslis dalam mengusap kepala itu adalah min mufradat Syafi'iyah, termasuk hal yang hanya dimiliki oleh mazhab Syafi'i. Karena di dalam mazhab lain itu mengusap kepala itu hanya 1 kali, ya, seperti itu, ya. Kemudian wa mashu jami'ir ra's, dan mengusap seluruh kepala, ya. Al-mashu jami'ir ra's, mengusap seluruh kepala, ya. Ya. Ini adalah apa? Ini adalah sunnah, ya. Dibedakan dengan yang rukun. Yang rukun adalah mashu ba'dir ra's, ya, mengusap sebagian dari kepala, ya, atau sebagian rambut, ya, mashu ba'd. Ini yang rukun. Adapun yang sunnah adalah mashu jami'ir ra's, ya, mengusap seluruh kepala, ya, mengusap seluruh kepala. Ini Ini adalah bagian dari sunnah, ya, memashu jami'ar ra's, ya. Dan caranya sebagaimana yang sudah kita pahami, yaitu menggabungkan, menaruh jempol itu pada pelipis, kemudian menggabungkan telunjuk, ya, kemudian mengusapnya dari depan, ya, ke belakang, ya, bolak-balik. Ini dianggap satu usapan, ya. Ya. Jadi pulang pergi, ya, dari depan, ya, sampai kofa, sampai ini bagian belakang, ya, kemudian dibalikkan lagi, itu terhitung satu masah, ya, terhitung satu masah. Kemudian mashul udhunaini wassimakhaini, kemudian memasah atau mengusap telinga. Wassimakhaini, simakhaini adalah lubang telinga, ya, lubang telinga. Di dalam mazhab disebutkan bahwa telinga itu setidaknya dibasuh atau diusap sebanyak 12 kali. Yang pertama adalah ketika seseorang membasuh muka, ya. Ketika seseorang membasuh muka, disunnahkan baginya atau diharuskan bahkan baginya untuk memasukkan sebagian dari telinga. Karena apa? Karena ini bagian dari ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, begitu juga jadi disunahkan untuk dilebihkan dari batas wajah. Batas wajah kan dari sini sampai ke sini. Ya, maka disunahkan untuk dilebihkan sedikit. Ya, kalau basuh wajahnya 3 kali, ya, maka berarti telinganya juga terbasuh sebanyak 3 kali. Ya, tadi saya katakan 12. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Ketika seseorang mengusap kepala, ya, disunahkan juga baginya untuk apa? Untuk memasukkan telinga dalam usapannya. Kenapa? Karena telinga itu juga bagian dari kepala. Ya. Ketika seseorang melakukan sunnah mashu jami'ir ra's, disunahkan juga baginya untuk mengikutkan telinga dalam usapan tersebut. Ya, 3, 6. Kemudian kapan lagi? Kemudian ketika setelah selesai dia mengginikan air, ya. Jadi membasahi tangannya, kemudian diginikan 3 kali, namanya istidhar. Ya.
Kemudian yang berikutnya adalah apa? Ya, membasuh telinga, ya, dengan membasuh telinga sebagaimana yang kita ini kan, yang kita pahami, ya. Jadi memasukkan tangan ke apa namanya, simak pada lubang telinga, kemudian mengusapnya. Ya, 3 kali. Berarti apa? Total semua ada 12 kurang lebih. Ya, baik terbasuh ataupun terusap. Ya. Kemudian hal berikutnya adalah wa takhlilu asabi'il yadaini warjlain. Takhlil yaitu menyela-nyela, ya. Maka takhlilnya itu disunahkan seperti ini, ya. Dimasukkan dari belakang. Ya. Takhlil dengan cara tasbik, tapi tasbiknya dari belakang. Ya. Kenapa disunahkan seperti ini, tasbiknya dari belakang, ya, tidak seperti ini, ya, karena ada larangan, ya, larangan tasbik seperti ini. Jadi untuk menghindari terjatuh kepada larangan seperti ini, maka disunahkan dengan seperti ini, tasbik, ya, takhlil asabi'il yadain. Kemudian warijlain, kemudian takhlil kaki. Caranya adalah disebutkan dalam madhab bahwa dengan kelingking kiri, ya, dengan kelingking kiri dimulai dari kelingking kanan, ya, sela kelingking kanan, ya, terus, ya, sampai kemudian terakhir sampai ke kelingking kiri, ya. Itu secara global kita gambarkan, ya, misalnya ini kelingking kanan, ini kaki, ya, maka ini kelingking kiri kita. Nah, ini caranya takhlil, ya. Kemudian kiri, anggap ini kiri misalnya, seperti itu. Kemudian wal muwalah, ya. Al muwalah itu kemarin kita artikan bahwa berkesinambungan, yaitu ayaghsilal udhu tsani qabla jafafil awal, yaitu dia membasuh anggota kedua sebelum keringnya anggota yang pertama. Ya, ketika dia membasuh muka misalnya, ya, dia berpindah langsung dari setelah membasuh muka, sebelum ini kering dia berpindah ke membasuh tangan. Ya, ini namanya al-muwalah, ya. Ini namanya al-muwalah. Dan al-muwalah ini di dalam mazhab lain, dalam mazhab Malik dan Ahmad kalau tidak salah, ini termasuk apa? Termasuk rukun. Begitu juga al-madmadah wal istinsyak. Dalam mazhab Ahmad, ya, Imam Hambali, itu al-madmadah wal istinsyak dimasukkan kepada apa? Kepada rukun. Karena menurut Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali dalam hal ini, kumur-kumur dan istinsyak itu bagian dari wajah. Kemudian dalilnya, ya, dalil tentang adanya dalil yang menggunakan lafaz amar, ya, fi'il amr, ya, dalam perintah kumur-kumur dan istinsyak. Ya. Jadi hal-hal ini disebutkan karena memang satu, ya, mura'at li khilafil ulama, bahwa karena sebagian ulama ada yang mewajibkannya, termasuk tadi saya katakan muwalah, ya. Ya, seperti itu. Ya. Termasuk juga kalau tidak salah basmalah juga dalam mazhab Hambali itu juga menjadi rukun, ya. Kemudian hal berikutnya adalah wal ghurratu, ya, wat tahjil, ya, wat tayamunu dulu, ya, tayamun memulai dari kanan. Ini juga bagian dari sunnah, ya. Karena riwayat Nabi Muhammad SAW, riwayat wudu beliau, ya, tidak pernah kemudian beliau memulainya kemudian dari kiri, ya. Tayamun. Kemudian hadis bagaimana tentang keutamaan Pakana Rasulullah SAW yuhibbu tayamun, ya, fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi Muhammad SAW mencintai atau suka tayamun, memulai sesuatu dari kanan, ya, dalam tana'ul, dalam memakai sendal, tarajjul, ya, dalam bersisir, ya, wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam setiap kondisi beliau, ya. Maka tayamun ini adalah bagian dari sunnah, ya. Tayamun di sini adalah bagian dari
dari sunnah. Kalau ada orang kemudian dia memulai dari kiri, wudunya sah nggak? Sah. Tapi dia ya kehilangan sunnah. Ya. Jadi jangan sampai kemudian, jadi ini guna kita memahami mana yang rukun dan mana yang tidak rukun. Agar kita bisa ketika rukun tertinggal, maka wudu tidak sah. Ya. Wudu tidak sah. Akan tetapi ketika sunnah yang tertinggal, maka wudunya sah, tapi kemudian nanti ada ma'al karohah seperti itu. Kemudian berikutnya adalah italatul ghurrah. Ya, al-ghurrah itu bayad. Ya, aslinya ghurrah ini adalah apa? Sebutan untuk kuda. Ya, jadi bayad fi wajh atau fi ra'sil hisan. Ya, putih yang ada pada kening kuda itu namanya awalnya apa? Ghurrah. Ya. Ghurrah. Kemudian at-tahjil itu putih yang ada pada atraf, pada kaki-kaki kuda. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW, ya, inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Ya, sesungguhnya umatku dibangkitkan di hari kiamat ghurran muhajjalin. Ya. Ada ghurrahnya, ada putih di bagian wajahnya dan ada putih di bagian kaki dan tangannya. Ya. Ada putih. Lah maknanya ghurrah itu apa? Ya, ghurrah itu adalah segala sesuatu ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Jadi contoh ghurrah kan batasan kepala itu kan di sini, ya. Mana bitu sya'ar ghaliban. Maka ketika kita menaikkan sedikit ketika membasuhnya, maka ini ghurrah namanya, bagian yang kita lebihkan ini namanya ghurrah. Ya. Kemudian ketika sini juga, ya, ini ketika kita membasuhkan telinga itu namanya juga ghurrah. Ya. Kemudian ketika di sini juga kita lebihkan ke sini itu namanya juga ghurrah. Itu namanya italatul ghurrah. Ya. Kemudian apa? At-tahjil. Begitu juga dengan, ya, at-tahjil yaitu melebihkan basuhan pada kaki dan tangan. Ya. Kalau kaki ma'al mirfaqain sampai ke siku, maka kita lebihkan sedikit dari siku. Ya. Kita lebihkan sedikit dari siku, itu namanya apa? Itu namanya tahjil. Ya. Adapun wajhul kamalnya lebih untuk sempurnanya itu sampai ke habisnya lengan. Ya, lengan atas. Ya, begitu juga kaki. Ya, kaki itu batasannya adalah apa? Batasannya adalah sampai mata kaki. Ya, kalau kita naikkan sampai ke betis, maka itu adalah bagian dari tahjil. Ya. Ini sebagian sunnah. Kemudian juga watarkul isti'anah, dalam artian dalam hal ini tidak meminta orang lain untuk apa namanya? Membantu kita dalam berwudu. Ya, seperti itu. Tarkul isti'anah. Jadi ini adalah sebagian sunnah yang disebutkan di sini. Ya. Adapun ya ada sunnah doa, ya tadi sudah kita sampaikan doanya sebagaimana dalam beberapa hadis, ada yang dalam sahih, ada yang juga disebutkan dalam sunan dan lain-lain. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, atau innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Ini bagian juga dari sunnah. Ya. Seperti itu. Ya. Ikhwati arsyadakumullah rahimakumullah. Ini adalah apa? Ini adalah beberapa sunnah wudu. Ya, sunnah wudu yang kemudian seharusnya kemudian kita perhatikan. Karena apa? Karena ketika hal ini tidak kita perhatikan, ya, kita jatuh kepada apa? Kepada hal yang makruh. Ya. Atau minimal khilaf aula. Ya. Karena nanti salah satu kaidah dalam bab berikutnya atau pembahasan berikutnya tentang makruhatul wudu, ya. Makruhatul wudu itu hal-hal yang makruh dalam wudu itu setidaknya terbagi dari 3 kelompok. Ya. Kita langsung sebutkan saja, ya, kepada pembahasan berikutnya tentang makruh wudu.
Ya, tadi saya katakan bahwa makruh wudu itu terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama adalah apa yang makruhnya itu disebabkan karena ada dalil atau ada larangan, tapi larangannya ghairu jazim. Larangannya tidak jazim, larangannya tidak tahrim. Ya, maka apa? Maka jatuhnya ini kepada makruh. Ya, jatuhnya ini kepada makruh. Kemudian apa yang kemakruhannya disebabkan karena meninggalkan sunnah, dalam artian sunnah wudu. Ya, kemudian yang ketiga adalah karena hal lainnya. Jadi kurang lebih ada 3 kategori sesuatu itu bisa disebutkan atau dikategorikan sebagai hal-hal yang makruh dalam wudu. Langsung kita bacakan, wa amma makruhatuhu, adapun makruhnya wudu adalah fakatsiratun, begitu juga banyak. Minha, diantaranya adalah tarkul madmadati wal istinsyak. Ya, tidak berkumur-kumur dan istinsyak. Ya, ini makruh. Ini berarti masuk ke dalam kategori yang makruh karena meninggalkan hal yang sunnah. Ya. Apalagi dalam mazhab lainnya, yaitu dalam mazhab Imam Ahmad tadi kita sebutkan, madmadah dan istinsyak ini adalah bagian dari rukun wudu. Ya. Seperti itu. Maka ketika seorang meninggalkan al-madmadah wal istinsyak, jangan kemudian seorang muslim itu tentunya tidak mereka memiliki seorang muslim itu adalah orang yang memiliki jiwa perlombaan untuk kebaikan, ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Jangan kemudian ketika seseorang memahami, oh ini kan sunnah saja, kan gitu ya. Ya, sunnah ditinggalkan nggak apa-apa. Jangan kemudian seseorang mencukupkan diri dengan hal-hal yang wajib saja, karena dia tidak tahu. Apakah kemudian wajib yang dia kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian wajibnya ada nilai yang berkurang dari hal-hal yang wajibnya, maka dia membutuhkan hal yang sunnah. Ya. Maka cara berpikir bahwa ini kan sunnah, nggak apa-apa kalau ditinggalkan. Ini cara berpikir yang tadi yang bukan cara berpikir yang baik. Ya. Karena salah satu sifat orang-orang beriman itu dia bersegera untuk setiap kebaikan yang kemudian Allah janjikan. Ya. Maka ini harus tasawurnya atau cara berpikirnya, konsep berpikirnya itu harus diperbaiki. Ya. Terlebih kemudian di sini disebutkan bahwa tarkul madmadah wal istinsyak itu jatuh ke dalam makruh. Apakah kemudian kita rela, ya, ketika kita berwudu, yang kemudian wudu itulah bagian dari kesempurnaan salat, ya, kita kemudian melakukan sesuatu hal yang makruh. Ya, secara bahasa makruh itu dibenci, meskipun tidak ada dosanya ketika itu ditinggalkan atau ketika itu dikerjakan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tarkut tayamun, tidak tayamun. Ya, tidak memulai sesuatu dari kanan. Ya, tidak memulai sesuatu seluruh anggota wudu itu semuanya harus dimulai dari kanan yang memiliki 2 anggota, kaki, tangan, ya. Kecuali telinga. Ya, mengusap telinga itu dilakukan secara berbarengan. Ya, tidak tayamun. Tidak dimulai dengan kanan kemudian diakhiri dengan yang kiri, tidak. Ya, kemudian yang berikutnya adalah at-taharatu min fadlil mar'ah. Wudu dari bekas atau sisa wudunya perempuan. Ya, wudu dari bekas wudunya perempuan. Nah, apa yang dimaksud dengan fadlil mar'ah di sini yang harus kita pahami, ya. Ini bukan air mustakmal, ya.
Karena air musta'mal itu nggak bisa dipakai berwudu. Ya. Kullu mastu'mila fi tathhiri fardin wa qalla laysa bit-tahuri. Ya, segala sesuatu, air tentunya yang telah dipakai untuk apa? Kullu mastu'mila fi tathhiri fardin, dalam taharah fardu, wa qalla, dan air tersebut sedikit, ya, laysa bit-tahuri, maka dia tidak tahur, yaitu bukanlah air yang yang suci dan mensucikan. Ya. Jadi fadlul mar'ah itu berbeda dengan air musta'mal, ya. Jadi air musta'mal itu kan ketika seseorang berwudu, misalnya berwudu dia basuh mukanya, basuhan pertama ini wajib. Ya. Air yang menetes dari basuhan yang pertama itulah air musta'mal. Ya. Jadi dia ayan fasila minal udwi, ya, dia harus terlepas dulu dari anggota tubuh. Ya, seperti itu, dan syarat-syarat lainnya. Ini air musta'mal. Adapun fadlil mar'ah di sini maknanya misalnya gini, saya contohkan bahwa perempuan dia berwudu pakai gayung, kita anggap ini gayung. Kemudian dia ambil buat kumur-kumur, buat kemudian cuci muka dan lain sebagainya. Awalnya penuh, kemudian tinggal segini. Ini fadlul mar'ah namanya. Ya, ini namanya apa? Ini namanya fadlul mar'ah. Yang kemudian makruh seseorang, ya, menggunakan taharah, ya, bersuci dengan fadlul mar'ah ini, dengan sisa dari air wudunya perempuan. Ya. Sekarang pertanyaannya kembali kemana ini? Apakah karena ada larangannya, ya, atau karena meninggalkan sunnah, atau karena hal lainnya? Ya, memang ada hadis, ya, bahwa seseorang itu apa? Tidak boleh dilarang atau terlarang untuk berwudu dari sisa air wudu perempuan atau sisa air toharah perempuan. Ya. Akan tetapi dalam mazhab hadis ini dianggap lemah. Sehingga karena mazhabnya, karena dalilnya dianggap lemah, ya. Jadi ini tidak kembali kepada apa? Tidak kembali kepada sebab yang pertama itu karena ada dalilnya, bukan. Tapi mura'at li khilaf. Ya. Karena melihat khilaf, maksudnya apa? Dalam mazhab Ahmad hadis ini dipakai. Ya, larangan bersuci dengan bekas air perempuan. Menurut Imam Ahmad hadis ini sahih. Ya, maka mura'ah, ya, melihat kesahihan mazhab Imam Ahmad dalam hal ini, maka oleh karena itu di sini dimasukkan ke dalam kategori makruh. Ya. Makruh berwudu dari bekas atau sisa wudu atau sisa taharah perempuan. Ya. Kemudian hal berikutnya adalah az-ziyadatu 'ala thalathi yaqinan. Ziyadah, ya, lebih dari 3 yakin, ya. Udah yakin ini kita basuh muka 3 kali, kayaknya kurang afdol, tambah 4. Ya, ini keempat ini apa? Ini makruh. Ya. Karena apa? Ya. Ya karena tadi, ya, yang masyru' adalah hanya 3. Ya. Adapun kemudian dia 4, inilah bagian dari apa? Membuang-buang air, tabzir. Ya. Bertentangan dengan anjuran Nabi Muhammad SAW untuk berlaku irit dalam menggunakan air meskipun engkau berada di laut. Ya. Jadi ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu wa iyyakum, ya, yakinan. Nah, ada kata-kata yakin. Maknanya apa? Kalau 4 tapi ragu, itu diperbolehkan. Misalnya ketika seseorang membasuh muka, ya, dia sudah membasuhnya 3 kali tapi dia ragu. Ya, saya dah basuh 3 kali atau saya basuh 2 kali. Ya. Maka, ya, sebagaimana kaidah dalam mazhab, ketika dia ragu maka dia mengambil yang yakin. Yang yakin apa? Yang bagian yang paling bawah, ya. Batasan minimal. Kalau dia ragu antara 2 dan 3, maka dia yakinnya ada di 2. Ya. Begitu juga nanti ragu dalam sholat juga seperti itu. Ketika dia ragu di rakaat keempat atau rakaat ketiga, maka dia mendasarinya menjadi ini rakaat ketiga. Karena itu yang yakin. Yang ragu yang 4. Kita tinggalkan yang ragu, kita ambil yang
yang yakin. Ya. Jadi ketika seseorang ragu, wah ini saya sudah basuhan kedua atau ketiga, maka yang ketiga itu dihilangkan, ya, karena dia adalah yang ragu, sementara yang kedua ini yang yakin, itu yang dipakai. Kalau seandainya ternyata setelah dia ragu, ya, dia basuh dengan basuhan yang keempat, ini tidak masalah, ini tidak makruh, karena dia membasuhnya 4 kali itu syakkan, bukan yakinan, karena ada didasari apa? Ragu tadi, bukan didasari dengan syak atau bukan didasari dengan yakin. Kemudian naqsu anha. Kemudian hal berikutnya apa? Kurang. Ya, naqsu anha. Itu kurang dari 3 kali. Juga apa? Juga adalah makruh. Karena tidaklah Nabi kemudian kita dapati riwayat Nabi Muhammad SAW dalam wudu beliau diceritakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim, ya, kecuali beliau apa? Kecuali beliau berwudu, ya, membasuh setiap anggotanya sebanyak 3 kali secara umum. Ya. Maka kurang dari itu adalah apa? Berarti menyelisihi sunnah. Dalam hal ini dia jatuh kepada hal yang makruh karena dia menyelisih sunnah. Ya. Kemudian wal isti'anatu biman yaghsilu a'dha'ahu bighairi 'udhrin. Minta tolong kepada orang, ya, yang mencuci atau membasuhkan tangannya tanpa udzur. Ya, di sini ada kata-kata tanpa udzur. Ya. Al-isti'anatu biman yaghsilu a'dha'ahu bighairi 'udhrin. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena khawatir inilah bagian dari takabbur, kesombongan seseorang. Padahal wudu itulah adalah ibadah. Ya, makamnya lah makamnya tawadhu, merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian disebutkan di sini wa takhlilul lihyati lil muhrim inda ramli. Ya, wa qala Ibnu Hajar yusannu bi rifqin. Ya, takhlil lihyah lil muhrim, orang yang muhrim, ya, itu kan dilarang apa namanya? Mencukur. Ya, dilarang mencukur. Maka takhlilul lihyah indal apa namanya? Lil muhrim itu bagi ar-ramli itu termasuk dalam makruh. Kenapa? Karena khawatir ketika ditakhlil ada bagian yang jatuh dari jenggotnya. Begitu juga sedangkan Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan yusannu bi rifqin. Ini khilaf antara ar-ramli, ya, dan apa namanya, dan Ibnu Hajar Al-Haythami yusannu bi rifqin, disunnahkan tapi pelan-pelan agar tidak jatuh. Ya. Kemudian wal wudhu'u minal ma'ir rakid, ya, wudu di air yang menggenang. Ya. Ini juga makruh. Ya. Ini juga makruh. Wal israfu fis sabbi, ya, berlebih-lebihan dalam menuangkan air. Ini hal yang juga perlu kita perhatikan. Ya, jangan mentang-mentang kita berada di daerah yang banyak airnya, kemudian apa? Kemudian ya, sanyonya bagus, ya, jet pumpnya bagus, ya, kerannya bagus, kemudian pas wudu, kerannya dibuka full, ya, kerannya dibuka semuanya, ya, wudu, ya, biar kemudian yakin basahnya semua, enggak, ini bukan yakin, ya, tapi inilah bagian dari israf. Inilah bagian dari berlebih-lebihan dalam menuangkan air, dan ini jatuhnya kepada makruh wudu. Ya. Ya. Nabi Muhammad SAW itu, masya Allah, ya, beliau berwudu dengan apa? Dengan mud. Ya, beliau berwudu dengan mud, satu tangkupan orang dewasa. Itu wudunya Nabi Muhammad SAW. Adapun apa, mandi beliau dengan satu sa', ya, 4 arba'atu amdad. Ya. Kemudian wa yahrumu minal musabbal. Allah alam, saya hal yang saya dapati makna dari musabbal ini, ya, adalah apa namanya, air yang diperuntukkan fi sabilillah. Allah alam, saya tidak paham maksudnya di sini nanti insyaallah akan saya cari lagi. Ya. Kemudian wa milkil ghair alladzi la yadhannu ridahu, dan juga haram berwudu dari air milik orang lain yang, ya, besar kemungkinan orang ini tidak ridha. Kemudian ikhwati arsyadakumullah rahimallahu yakum, kita masuk sedikit kepada pembahasan
berikutnya yaitu faslun, ya. Jadi yang sunnah wudu sudah, makruh wudu sudah. Ini kita masuk kepada faslun, ada kaitannya dengan bab wudu, ya. Faslun an-niyatu, ya. Pasal niat. An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ini sudah kita singgung ketika membahas niat kemarin, ya. Niat itu adalah qasdu syai', bersengaja untuk melakukan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan fiilnya, bersamaan dengan fiil atau ibadah itu tadi yang kita niatkan tadi, ya. Ketika wudu itu ketika membasuh muka, ketika salat itu ketika takbiratul ihram, ketika mandi ketika kita membasuh mengguyur badan kita dengan air. Ya, itu maknanya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Harus berbarengan. Idza ta'akhkhara atau idza taqaddama fahuwal azm. Kalau kemudian lebih dulu itu namanya azam. Kita dari rumah mau sholat asar misalnya. Maka apa? Ini bukan niat, ini namanya azam. Ya. Niat kapan? Ketika kita sudah berdiri kemudian takbiratul ihram kita menghadirkan dalam hati. Itu apa? Itu adalah niat. Ya. Wa mahalluhal qalb, tempat niatnya itu adalah dalam hati, ya. Mahalluhal qalb, ini sepakat. Dalam mazhab Syafi'i pun, ya, mahalluhal qalb, ya. Wa talaffudzu biha sunnatun. Nah, ini hal yang sering disalahpahami tentang apa? Talaffuz biha sunnah. Talaffuz, melafazkan niat itu hukumnya sunnah, ya. Maknanya apa? Maknanya sudah pernah saya jelaskan bahwa talaffuz niat itu bukan niat, ya, tapi membantu menghadirkan niat. Itu makna dari talaffuz niat itu, ya. Sebagai contoh, ya, orang kan tadi, ya, wajibnya niat itu kapan? Ketika seseorang membasuh muka. Tapi kemudian khawatir kemudian ketika dia membasuh muka nggak hadir niatnya, maka disunnahkan untuk, ya, dibantu pakai nawaitu al-wudu'a misalnya. Ya, itu membantu, sifatnya pembantu. Maka dia sebagai wasilah untuk menghadirkan niat. Ya. Apalagi di zaman hari ini di mana kemudian kekhusyuan orang, kemudian hati dan pikiran manusia banyak bercabang-cabang, banyak kemudian terikat hal-hal duniawi, ya. Entah itu kepikiran bisnis, entah itu kepikiran sekolah anak, entah itu kepikiran masakan, entah itu kepikiran makanan, entah itu kepikiran safar dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal hari ini yang mengganggu pikiran kita. Maka dikhawatirkan ketika tidak hadir, ketika seorang takbiratul ihram niatnya tidak hadir misalnya, maka disunnahkan baginya untuk membantu. Membantunya kapan? Ya ketika dia sebelum takbiratul ihram. Dan ini Dan ini bukan niat. Ini kalau mau dinikan azam. Ya, karena dia taqaddam. Ya, taqaddam karena dia lebih dulu, ya. Lebih dulu daripada niat yang harusnya dia hadir di awal ibadah, awal fard. Seperti itu. Waktuha inda ghasli awwali juz'in minal wajh, ini sebutkan. Nah, waktunya itu inda ghasli awwali juz'in minal wajh. Ketika membasuh muka, ya. Ketika membasuh awwalu juz'in, membasuh bagian pertama dari wajah. Ya. Ini waktuha dalam artian waktunya yang wajib. Kalau yang sunnah apa? Ya boleh. Waktu sunnah apa? Ya ketika seseorang hendak di awal wudu seseorang, ya, dia menghadirkan niat. Dengan catatan apa? Dengan catatan niat tersebut hadir sampai dia membasuh muka. Ya. Tapi kalau kemudian di awal sunnah wudu, misalnya ketika dia membasuh tangan, dia menghadirkan niatnya. Ya ketika dia membasuh tangan dia menghadirkan niatnya, ya. Kemudian Kemudian niatnya ketika wudu tidak hadir, maka tidak sah.
Karena yang matlub, yang diminta, yang wajib adalah ketika menghadirkan niat ketika membasuh muka. Ya, seperti itu. Ya. Wat tartib alla yuqaddama udhun ala udwin. Tertib, ya. Tertib adalah tidak mendahulukan anggota wudu dari satu anggota wudu daripada anggota wudu lainnya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, ikhwati arsyadin sadakumullah rahimanallahu iyyakum. Dengan ini kita sudah selesai dalam bab wudu, ya, dalam bab wudu. Ya. Di pembahasan berikutnya kita akan masuk kepada pembagian air al-ma'ul qalil dan ma' katsir, ya. Seperti apa batasannya, seperti apa ukurannya dan apa konsekuensinya pembagian ini yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.